Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widianti. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Nah, sebelum ke tutorialnya nih, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih Lumen itu. Jadi, teman-teman, Lumen itu adalah micro framework yang diciptakan pengembang Laravel untuk mengakomodasi kebutuhan developer yang ingin membuat aplikasi dalam skala lebih kecil dari Laravel. Karena banyak library yang dihilangkan dalam bundle source code, jadi Lumen ini bisa dijadikan framework untuk membuat REST API. Nah, sekarang udah tahu kan Lumen itu apa? Nah, sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Pertama-tama, kita harus punya dua aplikasi, yaitu XAMPP dan Composer. Bagi yang belum install, ini aku nanti akan simpan link ini di description box ya. Nah, di sini tuh ada 3 versi dengan 3 ukuran yang berbeda, tapi bitnya sama 64 bit. Kalian bebas mau download yang mana, sesuaikan dengan kapasitas laptop kalian. Kalau aku kemarin kalau nggak salah install yang versi 7322, ini udah ada versi yang terbaru. Tapi aku nggak akan download karena versi yang kemarin masih bisa digunakan. Nah, untuk komposernya kita bisa download di sini. Linknya nanti juga aku bakal simpan di description box buat kalian yang belum install. Nah, kalian bebas nih. Ada versinya banyak banget. Nah, ada versi yang terbaru bulan ini tanggal 13, versi 207. Saran aku sih mending kita downloadnya versi terbaru, tapi sesuaikan lagi dengan laptop kalian. Laptop kalian masuknya ke versi yang mana ya. Nah, aku anggap kalian udah install dua aplikasi ini. Nah, kalau sudah, kita akan langsung ke Lumennya. Tapi sebelum itu, kita harus cek terlebih dahulu dua aplikasi ini bisa digunakan atau tidak. Cara mengeceknya yaitu dengan mengetikkan mengetikkan sintaks di command prompt atau CMD. Untuk ini untuk XAMPP kita cukup ketikkan sintaks yaitu php ini version dan nanti akan keluar seperti ini. Kalau udah keluar seperti ini berarti XAMPP yang sudah kita download tadi bisa digunakan. Nah, untuk komposernya kita cukup ketikkan saja komposer di CMD dan nanti akan keluar seperti ini, berarti aplikasinya sudah bisa digunakan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjut ke Lumen. Di sini aku udah install Lumennya karena prosesnya cukup panjang, jadi untuk menghemat waktu. Nah, Lumen di sini tuh sebenarnya ada dua cara downloadnya. Bisa langsung dari ini, Lumen di sini, atau bisa lewat ini Composer. Tapi di sini aku installnya via Composer untuk memudahkan juga gitu. Nah, di sini kita cukup ketikkan sintaks Composer create project prefer di Laravel Lumen. Nah, untuk ininya, untuk Lumen service app-nya, untuk nama foldernya itu bebas, kalian bebas namain mau nama apa aja. Tapi di sini aku namain Lumen service app. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan tampilnya seperti ini. Akan terdownload beberapa ini, cukup panjang dan cukup lumayan memakan waktu, jadi aku langsung ini di hari ini biar cepat beres gitu, biar untuk menghemat waktu juga. Nah, untuk mengaktifkannya kita nanti akan mengaktifkan Lumen service app-nya biar bisa digunakan. Nah, kita masuk ke foldernya Lumen service app, lalu kita ketikkan sintaks php ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini berarti PHP-nya sudah aktif dan kita sudah bisa mengaksesnya. Nah, untuk mengaktifkannya, untuk mengakses di webnya, kita cukup ketikkan http localhost 8000. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Lumen yang tadi sudah kita install sudah bisa digunakan karena sudah ada di laptop. Nah, selanjutnya kita akan routing. Nah, untuk ininya kita buka file tadi kan kita sudah buat folder Lumen service app. Nah, di situ semuanya ada di situ. Kita akan mengatur, mengedit dan menambahkannya. Kita buka di
penyimpanan kamu. Aku simpan di C. Lalu di sini ada lumen service app, lalu kita buka router dan kita buka web.php. Di sini aku udah buka di Sublime seperti ini. Nah, awalnya cuma sampai sini. Nah, untuk menambahkannya kita ingin mengetes gitu kan. Nah, kita isikan di line 19 sampai 21. Sebenarnya ini bebas ya. Untuk basicnya sih hello world, tapi di sini aku pengen agak beda gitu. Jadi aku pakai anyong, dan untuk kalimatnya yaitu saya Win Widianti sedang membuat web service dengan menggunakan framework Lumen Happy Ngoding. Nah, seperti itu nanti kita akan tes di webnya. Cara mengetesnya yaitu cukup kayak tadi http localhost 8000 kan yang awal. Nah, kalau yang ini kita tambahin anyong. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Anyong, saya Win Widianti sedang membuat web service dengan menggunakan framework Lumen Happy Ngoding. Nah, seperti itu. Nah, untuk menambahkan variabel atau parameternya kita samakan seperti ini. Cuman kita akan nambahkan ini anyong slash name, lalu functionnya kita akan memanggil si nama itu. Nah, di sini anyong saya Widianti dari name yang tadi kita akan panggil sedang membuat web service dengan menggunakan framework Lumen Happy Ngoding. Nah, kita akan tes lagi. Nah, di sini, nah ini kan tadi kan anyong doang kan. Nah, si name ini Politeknik. Kalian bebas sih mau namain apa aja, cuman aku di sini Politeknik. Nah, nanti hasilnya kan kayak gini. Annyeong, saya Widianti dari Politeknik sedang membuat web service dengan menggunakan framework Lumen Happy Ngoding. Nah, seperti itu. Tapi kamu bisa kayak ganti ini nih. Kita ganti Politekniknya jadi apa ya? Saya dari Bandung kan, jadi Bandung. Nah, kan jadi gini hasilnya. Annyeong, saya Widianti dari Bandung sedang membuat web service dengan menggunakan framework Lumen Happy Ngoding. Nah, itu sebenarnya bebas sih, kita mau namainnya apa aja ya. Jadi, dan bisa diganti dari sini juga gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat koneksi dari Lumen ke database. Pertama-tama kita akan buka file Lumen Service app, lalu kita buka Bootstrap, lalu kita buka app.php. Aku udah buka di sini di Sublime seperti ini. Nah, di line 26 sampai 28 kita uncomment dengan hapus slashnya seperti ini. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita buka file.env. Aku udah buka di sini. Lalu kita edit dari line 11 sampai 16. Nah, di sini aku udah edit sih. Nah, untuk database-nya kalian bebas mau namain apa aja, tapi di sini aku mau namain dengan Lumen Service, Lumen underscore service, dan username-nya root dan tidak pakai password. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Jika sudah di save, kita akan membukanya di phpMyAdmin, tapi sebelum itu kita start dulu examnya. Di examnya kita akan memulai dengan modul Apache dan juga MySQL. Di sini aku udah start seperti itu. Lalu kita buka ini localhost phpMyAdmin dan kita akan menambahkan database-nya. Nah, kita namain database-nya, kita samain dengan yang tadi. Kayak tadi kan dinamainnya lumen.underscore-service. Nah, kita juga akan menamakannya seperti itu. Kita namain. Jadi harus disamain dengan yang tadi di file.env ya. Nah, setelah itu kita create. Nah, setelah itu sudah beres. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita akan lanjut ke Lumen REST CRUD. Kita akan membuat service menggunakan PHP Lumen yang bisa melakukan aksi CRUD, yaitu CRUD terdiri dari create, read, update, dan delete. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan create terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka file web.php di routers. Nah, di sini saya sudah sudah mengetikkan ininya seperti ini. Kita ketikkan di sini di akhir ya, di line akhir. Setelah itu kita buka file mahasiswa controller PHP. Nah, setelah itu kita edit di line 6 ini,
use illuminate PHP request, dan juga 21 sampai akhir. Nah, ini. Setelah itu kita buka, dan setelah itu kita buka mahasiswa PHP, lalu kita ketikkan ini di akhir untuk menambahkan kode update, jadi bisa dipublikkan gitu di ini. Setelah itu kita buka Postman, aplikasi Postman. Bagi yang belum punya, nanti linknya aku simpan di description box. Lalu kita tuliskan alamat seperti ini, lalu ketik send, dan akhirnya hasilnya akan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan ke read. Read di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada read all dan read detail. Nah, untuk read all di sini kita hanya perlu menyelesaikan PHP Lumen database yang sebelumnya. Lalu kita akan ke mahasiswa controller. Nah, di sini line 10 sampai line 19. Yang ini kita masukkan ini. Kalau misalkan dari modul sebelumnya sudah beres, jadi yang untuk read all tidak usah tambah apa-apa. Nah, jika sudah, kita buka aplikasi Postman. Nah, kita ketikkan ini alamat ini, dan jangan lupa diganti tadi kan yang sebelumnya, yaitu yang read, yaitu kita pilih post. Nah, untuk yang sekarang yang read kita pilih get, lalu klik send, lalu akan seperti ini hasilnya. Seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke read detail. Pertama-tama sama seperti tadi, kita ketikkan di router web_.php seperti ini. Router get mahasiswa ID mahasiswa controller @show, lalu seperti itu. Jika sudah, kita ke mahasiswa controller, lalu kita akan mengetikkan sintaks ini. Jika sudah, kita akan pergi ke aplikasi Postman, lalu kita akan mengetikkan sintaksnya seperti ini. Jadi untuk satu ini tuh kita ingin lihat, kita akan mengeluarkan data yang ingin kita lihat. Nah, di sini saya ingin melihat data yang dengan NIM-nya yaitu 1. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengganti variabelnya, karena kalau kita salah klik atau misalkan kita pilih link nih, harusnya get, nah itu akan salah ininya hasilnya. Nah, kalau untuk ini kita pilih get, kalau sudah kita klik send. Nah, jika sudah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, akan seperti ini, begitu. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ke update. Nah, untuk update di sini sama seperti tadi, kita mengetikkan sintaks di router web.php seperti ini, tapi diganti untuk variabelnya kan tadi get, kita ganti jadi path, lalu untuk ininya kita add-nya bukan show lagi tapi update. Nah, jika sudah, kita akan mengetikkan sintaksnya dari line 59 sampai 81 seperti ini. Ini aku langsung ketik karena takut nanti error dan malah jadi memperlama lagi gitu. Jadi untuk mensingkat waktu, jadi aku langsung ketik langsung. Nah, kalau sudah, kita akan pergi ke aplikasi Postman seperti ini. Kita ketikkan ini, kita ingin mengupdate-nya, misalkan kan tadi namanya Wiwin Widianti, nah kita pengen update jadi Widianti. Lalu untuk jurusan tadi kan kalau nggak salah draft ya, nah aku mau ganti jadi publish. Lalu untuk alamat asalnya dari Ciwidey, jadi sekarang dari Bandung, dan mahasiswa ID-nya aku ganti menjadi 2. Nah, jangan lupa untuk ininya kita ganti menjadi POUT, lalu kita send. Nah, sekarang untuk yang terakhir dari CRUD, yaitu delete. Pertama-tama sama seperti tadi, kita ketikkan di router web.php, yaitu ini router delete. Jadi kita akan mendelete ID yang akan kita, jadi kita pilih ID yang akan kita delete.
dengan menuliskan delete lalu ID-nya berapa, mahasiswa controller @destroy. Jika sudah, kita balik lagi ke mahasiswa controller dan ketik seperti ini, ketik sintaksnya. Nah, kita tuliskan message-nya, yaitu kalau misalkan sudah bisa terhapus, nanti akan ada tulisan deleted successfully dan mahasiswa ID mana yang dihapus. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke aplikasi Postman. Seperti ini, kita isikan localhost mahasiswa, dan untuk 3 ini ID mana atau NIM mana yang akan kita hapus, yaitu aku ingin menghapusnya yang ketiga. Nah, jangan lupa untuk ininya kita klik delete. Untuk klik delete, setelah itu kita klik send. Sudah klik send, lalu hasilnya akan seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan ke PHP Lumen Respon API dengan menggunakan JSON dan XML. Nah, untuk PHP Respon API ini ada 3 macam yang akan kita lakukan nanti, yaitu ada fungsi read all, ada set response format, dan juga ada fungsi create. Untuk yang pertama, kita akan ke fungsi read all terlebih dahulu. Pertama-tama, kita akan edit file mahasiswa controller dari line 10 sampai line 32 seperti ini. Jika sudah, kita akan ke aplikasi Postman, lalu kita mengisikan alamatnya yaitu dengan localhost mahasiswa saja, tidak menggunakan NIM atau ID lagi. Lalu kita pilih get, setelah itu kita send, dan akhirnya hasilnya akan seperti ini. Nanti akan keluar not acceptable, sama seperti dengan ini. Jadi di sini akan merespon not acceptable kalau misalkan sintaks yang kita gunakan ini benar, seperti itu. Nah, setelah ini beres, kita akan request header. Pertama-tama kita akan klik tab header, kita tambahkan escape, seperti ini. Jika sudah, kita pilih value-nya application ini JSON. Nah, jika sudah, kita akan klik send. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lakukan juga untuk XML, sama seperti ini, tapi bedanya di sini, ini kan JSON, kita ganti jadi XML. Jadi XML, lalu kita klik send, dan hasilnya sama seperti tadi. Seperti ini. Jadi hasilnya sama. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu ke set response format. Yaitu kita update ininya menjadi seperti ini, kita ubahnya. Tadi kan ini nggak ada kayak gini nih. Nah, sekarang kita update menjadi seperti ini. Jika sudah, kita akan kembali ke Postman. Kita tetap di header dan pilih JSON, get-nya tetap, lalu kita klik send, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk XML. Untuk XML cukup seperti ini, lalu kita klik send, dan hasilnya akan seperti ini. XML versinya jadi seperti ini, agak beda kan hasilnya gitu, outputannya seperti itu. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan project yang terakhir, yaitu fungsi create. Nah, untuk fungsi create di sini kita akan menambahkan function dari line 48 sampai line 74 seperti ini. Jika sudah, kita ke aplikasi Postman. Kita tentukan value-nya JSON. Untuk ininya mahasiswa saja, dan untuk parameternya kita pilih post. Kemudian kita ketik send, dan hasilnya akan seperti ini, yaitu unsupport media type. Jika sudah, kita akan menambahkan content type header-nya dengan menambahkan parameternya dari post ke JSON, tapi ininya kita ke body dulu, lalu pilih raw, lalu untuk ininya kita pilih JSON. Nah,
Untuk ininya bebas kalian mau isi apa aja, tapi aku mau isinya kayak gini. Nama, Wiwin Widianti, jurusan, publish, lalu alamat, kita agak nyentrik gitu, Korea Selatan. Lalu untuk mahasiswa ID-nya Jessica 24. Jika sudah, ini sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik send. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita membuat data baru yang dimana jurusannya publish dengan alamatnya di Korea dan juga NIM-nya 11182111113 gitu. Nah, kalau sudah beres. Nah, alhamdulillah akhirnya kita tutorial membuat web service dengan menggunakan framework Lumen beres juga. Mohon maaf banget kalau apabila banyak banget kekurangan dari cara menjelaskannya, mungkin kurang jelas atau bahkan gak jelas, mungkin dari sisi kamera yang mungkin agak buram, dari sisi omonganku atau penjelasan aku yang kadang yang kayak balelol atau masih kayak ngafal atau gimana, terus cara menjelaskan benar-benar masih amatir banget, mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih udah menonton video tutorialku ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, tetap sehat. Dimanapun kalian berada, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan keluar rumah kalau misalkan emang itu gak penting banget gitu. Stay safe, stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.